Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia. Saya mahasiswa S1 Keperawatan pada Fakultas Kesehatan Ngudi Waluyo tahun 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah falsafah dan teori keperawatan yang diberikan oleh dosen mata ajar Bapak Raharjo Apriyatmoko SKM MKes. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil analisis yang saya lakukan di UPT Puskesmas Baleriam, Kabupaten Sukamara, yaitu pada unit rawat jalan dan rawat inap, di mana saya sudah bekerja selama 15 tahun di tempat ini. Adapun yang menjadi analisis saya adalah yang pertama, menyebutkan nilai falsafah keperawatan yang diterapkan dan upaya pimpinan agar nilai tetap terjaga. Yang kedua, 4 konsep utama paradigma keperawatan di tempat bekerja. Yang ketiga, mengidentifikasi grand teori yang paling menonjol diterapkan, middle ring teori yang sering digunakan, dan praktikal teori yang selalu digunakan. Untuk nilai atau falsafah keperawatan yang kuat diterapkan di UPT Puskesmas Baleriam adalah nilai kemanusiaan dan kepedulian, di mana perawat selalu berusaha memberikan pelayanan yang ramah, empati, dan menghargai setiap pasien tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun usia. Nilai ini tampak dari cara perawat berinteraksi dengan pasien, mendengarkan keluhan dengan sabar, serta memberikan edukasi kesehatan. Upaya pimpinan agar nilai ini tetap terjaga yaitu yang pertama, pimpinan menunjukkan sikap profesionalisme, disiplin, ramah, dan beretika sehingga menjadi contoh bagi seluruh perawat. Yang kedua, briefing pagi digunakan untuk mengingatkan nilai pelayanan, membahas kendala, serta menegaskan kembali budaya kerja yang humoris, disiplin, dan aman. Untuk nilai yang kedua yaitu nilai tanggung jawab dan profesionalisme, di mana melaksanakan pelayanan dan tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, kode etik profesi, serta prinsip keselamatan pasien. Upaya pimpinan untuk tetap menjaga nilai tersebut adalah yang pertama, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pelayanan sesuai dengan standar. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi seperti pelatihan keperawatan komunitas, penata laksanaan penyakit menular, dan penanganan kegawat daruratan. Yang ketiga, memberikan pembinaan disiplin dan etika kerja serta menegakkan sistem reward dan punishment yang adil. Untuk 4 konsep utama paradigma keperawatan di tempat saya bekerja adalah yang pertama, konsep manusia, di mana manusia itu dipandang sebagai individu yang utuh yang memiliki kebutuhan dasar dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Penjabarannya di Puskesmas Baleriam yaitu pengkajian menyeluruh kepada pasien. Yang kedua yaitu kesehatan merupakan kondisi dinamis pada rentang sehat dan sakit. Penjabarannya yaitu fokus utama pelayanan adalah promotif dan preventif di samping kuratif dan rehabilitatif. Perawat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui kegiatan seperti posyandu, penyuluhan PHBS, pemeriksaan PTM, dan kunjungan rumah, serta upaya kesehatan dilakukan secara berkesinambungan dari individu, keluarga, hingga komunitas. Yang ketiga yaitu lingkungan, di mana mencakup seluruh kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi seluruh individu. Penjabarannya yaitu perawat memperhatikan faktor lingkungan fisik melalui kegiatan UKM. Perawat bekerja sama dengan lintas sektor untuk memperbaiki lingkungan sehat seperti program STBM, PSN, dan rumah sehat. Lingkungan kerja puskesmas juga dikelola agar merasa nyaman dan aman bagi pasien maupun tenaga kesehatan yang ada. Yang keempat yaitu keperawatan. Keperawatan ini merupakan upaya profesional untuk membantu individu atau keluarga mencapai kesehatan optimal, di mana penjabarannya yaitu asuhan keperawatan dilakukan secara komprehensif, terencana, dan berkesinambungan melalui pendekatan proses keperawatan yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pelayanan diberikan di berbagai tatanan poli umum, posyandu, kunjungan rumah. Perawat juga berperan sebagai pendidik, advokat, dan kolaborator dengan tenaga medis serta masyarakat. Grand teori yang paling menonjol diterapkan yaitu Dorothea Orem, Self-Care Deficit
nursing theory menekankan pentingnya kemampuan individu dalam melakukan perawatan diri untuk mempertahankan kesehatan, di mana di puskesmas teori ini paling menonjol karena berfokus kepada kemampuan pasien merawat dirinya sendiri. Yang selanjutnya mirroring teori yang sering digunakan ada dua, yaitu theory of comfort menekankan pentingnya pemberian kenyamanan secara fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan. Di puskesmas digunakan saat memberikan pelayanan kepada pasien, lansia, ibu hamil, atau pasien dengan nyeri agar mereka merasa nyaman selama proses perawatan. Yang kedua, health promotion model, yaitu berfokus kepada perilaku sehat dan peningkatan kesejahteraan individu atau kelompok, sering digunakan dalam kegiatan penyuluhan, program posbindu, dan promosi. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi pasien agar berperilaku sehat secara berkelanjutan. 3 praktikal teori yang selalu digunakan yaitu teori komunikasi terapeutik, yaitu digunakan setiap interaksi antara perawat dan pasien untuk membangun kepercayaan dan memahami kebutuhan pasien, diterapkan dalam wawancara kesehatan, konseling, dan edukasi pasien. Yang kedua, teori adaptasi, yaitu pasien dipandang sebagai individu yang harus beradaptasi terhadap perubahan kesehatan dan lingkungan. Perawat membantu pasien menyesuaikan diri terhadap penyakit, pengobatan, atau kondisi baru, misalnya setelah didiagnosa hipertensi dan diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu teori pencegahan, digunakan dalam kegiatan promotif dan preventif seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.